Coba bayangkan, kamu adalah seorang pria yang sangat kuat. Kamu bisa mengalahkan musuh, kamu ditakuti banyak orang. Kamu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia biasa. Ibaratnya kamu seperti superhero. Bahkan ketika seorang wanita memberikan syarat yang hampir mustahil, membangun 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam. Kamu hampir berhasil melakukannya. Akan tetapi kemudian semuanya berubah hanya karena satu hal saja. Kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu sendiri. Dan dari semua musuh yang pernah kamu kalahkan, ternyata musuh yang paling sulit kamu kalahkan itu adalah dirimu sendiri. Inilah kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Bukan sekedar cerita rakyat tentang 1000 candi, tetapi tentang cinta yang tidak bisa dipaksakan, tentang ambisi, tentang ego, dan tentang satu kenyataan pahit. Seseorang bisa sangat kuat di hadapan dunia, tetapi sangat lemah ketika berhadapan dengan dirinya sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat online semuanya dimanapun Anda berada, kembali bersama saya, Ronggo Panuntun, yang setia menemani Anda di tengah badai algoritma, tsunami teknologi, dan juga hujan notifikasi. Ya, di kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang di dalamnya banyak terkandung motivasi ataupun inspirasi untuk kehidupan kita. Bicara tentang manusia yang kuat, superhero yang tak terkalahkan. Kita sering menganggap orang kuat itu adalah orang yang bisa mengalahkan orang lain, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kekuatan, orang yang ditakuti. Tetapi benarkah itu? Kalau seseorang mampu mengalahkan 100 musuh, tetapi tidak mampu mengalahkan satu kemarahan di dalam dirinya, apakah dia benar-benar kuat? Kalau seseorang mampu memerintah banyak orang, tetapi tidak mampu mengendalikan egonya sendiri, apakah dia benar-benar berkuasa? Bandung Bondowoso jatuh cinta. Ia ingin memiliki Roro Jonggrang. Ia ingin menjadikannya sebagai istri ataupun menjadi permaisuri. Nah, masalahnya Roro Jonggrang tidak memiliki perasaan apapun. Roro Jonggrang tidak memiliki perasaan yang sama kepada Bandung Bondowoso. Bahkan ada luka di dalam hatinya. Karena Bandung Bondowoso adalah orang yang telah mengalahkan ayahnya, orang yang telah membunuh ayahnya. Tetapi Roro Jonggrang juga takut menolak secara terang-terangan. Akhirnya ia memikirkan satu cara. Ia memberikan sebuah syarat, dan syarat yang menurutnya mustahil untuk dilakukan. Kira-kira ia berkata seperti ini: jika kamu benar-benar ingin menikahiku, maka bangunlah 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam saja. Bayangkan, 1000 candi 1 malam. Kalau kita mendengarnya hari ini, mungkin kita akan tertawa dan berkata, ya mana mungkin. Tetapi yang dihadapi Roro Jonggrang ini adalah bukan orang biasa. Bandung Bondowoso menerima tantangan itu. Dengan kesaktiannya, ia meminta bantuan makhluk gaib. Pembangunan pun dimulai. Satu demi satu, 2, puluhan, bahkan ratusan, dan jumlahnya terus bertambah. Roro Jonggrang yang awalnya tenang, pelan-pelan mulai merasa takut. Karena sesuatu yang menurutnya itu mustahil ternyata hampir benar-benar bisa terjadi dan diwujudkan oleh Bandung Bondowoso. Malam semakin larut, candi yang dibangun mulai bertambah banyak. Dan sebelum pagi tiba, jumlahnya sudah hampir mencapai 1000. Roro Jonggrang mulai panik. Kalau 1000 candi itu memang selesai, maka ia harus menepati janjinya kepada Bandung Bondowoso. Ia harus menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Akhirnya ia membuat satu tipu daya. Ia meminta para wanita untuk menyalakan api, menumbuk padi, membuat suasana itu seolah-olah pagi telah datang. Makhluk-makhluk yang membantu Bandung Bondowoso mengira bahwa malam memang sudah berakhir. Mereka pergi, pembangunan pun terhenti. Dan ketika semuanya dihitung, jumlah candi yang sudah dibangun itu baru sekitar 999, jadi belum genap 1000. Artinya kurang 1. Hanya 1. Coba bayangkan perasaan Bandung Bondowoso. Kamu sudah berjuang sepanjang malam, kamu hampir mencapai sesuatu yang dianggap mustahil. Kamu tinggal selangkah lagi. Tapi kemudian kamu merasa semuanya itu dirusak. Dan ketika Bandung Bondowoso menyadari bahwa ia telah ditipu, amarahnya pun meledak-ledak. Inilah titik paling penting dari cerita ini. Bukan ketika 1000 candi itu dibangun,
Bukan ketika tipu daya itu dilakukan, tetapi ketika seorang Bandung Bondowoso itu harus memilih mengendalikan emosinya atau membiarkan emosinya mengendalikan dirinya. Dan sayangnya, ia kalah. Bandung Bondowoso begitu marah, kekecewaan, rasa dipermalukan, cinta yang tidak diterima, usaha yang menurutnya telah dikhianati. Semua bercampur menjadi satu. Dan ketika seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya, ia bisa melakukan sesuatu yang bahkan mungkin akan disesalinya setelah semuanya itu terlambat. Dalam kemarahannya, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu. Dan sejak saat itulah, kisah ini bukan lagi sekedar cerita tentang seorang pria yang sakti, akan tetapi cerita tentang seorang pria yang mampu menaklukkan banyak hal, akan tetapi gagal menaklukkan dirinya sendiri. Coba kita renungkan, Bandung Bondowoso bisa mengalahkan Kanjeng Ratu Boko. Ia bisa memanggil kekuatan besar, bisa memanggil jin. Ia hampir membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam. Tapi ketika hatinya terluka, ia tidak mampu mengalahkan amarahnya. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari kisah ini. Kita mungkin tidak punya kesaktian, kita tidak membangun 1000 candi, kita tidak punya pasukan gaib. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering mengalami hal yang serupa. Kita bisa menjadi orang yang sangat kuat di luar, akan tetapi sangat rapuh di dalam. Kita bisa tersenyum di depan semua orang, tetapi marah kepada keluarga sendiri. Kita bisa berbicara tentang kesabaran, tetapi langsung meledak ketika sedikit tersinggung. Kita bisa memberi nasihat kepada orang lain, tetapi tidak mampu mengikuti nasihat itu. Iso ujar, ora iso nglakoni, jarkoni. Kita bisa mengalahkan orang dalam sebuah perdebatan, tetapi kalah oleh ego sendiri. Bukankah itu aneh? Kadang kita terlalu sibuk membuktikan bahwa kita kuat, sampai lupa bertanya, apakah aku sudah mampu mengendalikan diriku sendiri? Jangan salah, mengendalikan diri bukan berarti kita tidak boleh marah. Kita ini manusia, kita punya emosi, kita bisa kecewa, kita bisa tersinggung, dan kita bisa terluka. Tapi, kekuatan seseorang terlihat dari apa yang ia lakukan setelah emosinya itu datang. Apakah ia langsung menghancurkan semuanya? Apakah ia langsung berkata kasar? Apakah ia langsung mengambil keputusan? Atau ia berhenti sejenak, menarik napas, diam, dan berkata kepada dirinya sendiri, aku sedang marah, tapi aku tidak boleh membiarkan kemarahan ini mengendalikan hidupku. Itulah kekuatan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di kisah motivasi selanjutnya. Ronggo Panuntun. Monggo.